Siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita? Sama-sama bilang sama saya tentang siapa yang kita izinkan ada di sekitar kita. Amin. Mungkin kalau saudara hanya baca ini, saudara, judulnya saja, poin yang pertama ini, saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya itu hal yang cemen deh Pak Pendeta. Satu hal yang mungkin Pak Pendeta tidak berdampak besar buat saya. Hal yang sepertinya nggak penting Pak Pendeta. Kita lihat apa yang Alkitab sampaikan saudara soal apa yang di sekitar kita atau siapa yang di sekitar kita. Amsal 13 ayat 20. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Siapa? Tetapi siapa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi ayat selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 dikatakan apa? 3, ya. Janganlah pergaulan yang buruk merusakkan apa? Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan. Ada satu pas yang saya baca bilang begini saudara, siapa kita ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Dan ini juga sejalan dengan ada seorang pengusaha terkenal namanya Dan Pena bilang begini saudara, you become who you hang with. Kita menjadi orang yang bergaul dengan kita. Jadi kalau kita bergaul dengan 4 orang tukang gosip, kita akan jadi yang kelima. Ketika kita bergaul dengan 4 orang yang doyan mabuk, kita akan jadi yang kelima. Kalau kita bergaul dengan 4 orang pengusaha, maka kita akan jadi yang kelima saudara. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang kita ajak bergaul saudara. Karena sekali lagi lingkungan kita akan sangat menentukan. Makanya kalau saudara perhatikan saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab sekalipun mereka hebat, sekalipun mereka luar biasa, mereka adalah pribadi-pribadi yang menjaga pergaulannya. Contoh siapa? Daniel menjaga pergaulannya dengan baik. Paulus, dia menjaga pergaulannya dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus itu punya murid saudara. Ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120. Tetapi yang ada di inner circle-nya, saya mau bilang saudara, adalah 12 murid tadi saudara. Kira-kira gambaran seperti ini saudara. Ada orang-orang yang memang ada di inner circle kita, ada yang di best friend kita, ada di good friend kita, ada di casual friend, bahkan ada yang hanya sekedar kenal saja. Dan jangan perkataanmu dari mulut-mulut gosip. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Shalom bapak-bapak. Kalau pergaulanmu suka ajak mabok-mabok Pak, suka ajak cari cili-cilian Pak, itu bahasa Inggris dari cabe-cabean. Kalau cari cili-cilian Pak, cepat tinggalkan. Betul ibu-ibu? Betul. Kalau ini aja, menjelang bapak-bapak aja ada suaranya. Yang mau bilang ya betul. Shalom ibu-ibu. Kalau temanmu Bu, suka ajak kau foya-foya tanpa memikirkan suami udah kerja payah, susah payah banting tulang, walaupun mau tipes sekalipun, yang penting kau shopping Bu, cepat tinggalkan teman-temanmu itu. Tuh kan. Monitornya naik dikit lagi. Saya rubah. Shalom ibu-ibu. Kalau teman-temanmu suka ajak kau foya-foya tanpa memikirkan suamimu yang sudah kerja susah payah, cepat tinggalkan mereka. Betul bapak-bapak? Karena ada pergaulan ibu-ibu sosialita. Kalau memang suaminya kaya raya udah kehabisan uang untuk, maksudnya udah kehabisan nomor karena saking banyaknya. Setiap kali dia cek saldo langsung nolnya. Nolnya sampai ke bayaran lama. Gak apa-apa. Tapi kalau suaminya udah susah payah kerja banting tulang, pas-pasan saudara, udah mau tipes di kantor, istrinya foya-foya, misi foya. Maksain harus beli tas yang merek H itu. Tahu merek H apa? Bukan Haleluya, bukan juga Hermes, bukan juga Horas. Ada yang terbaru. Apa tuh? Haurimau. Nah, di sini kan enak, begitu kan? Dari manusia Adam dan Hawa pertama kali kan? Ketika manusia dalam dosa, Tuhan datang. Adam. Apa yang kau lakukan, Adam? Wanita yang kau kirimkan kepada Hawa. Ular yang menggoda. Ular. Lele yang bisa minum. Dan ketawa bertobat. Saya pelayanan juga gitu, banyak jemaat Tuhan gitu saudara. Main nyalain iblis. Iblis memang jahat, tapi nggak selalu harus dia yang salah.
Saya bukan belain iblis ya. Tapi benar ada banyak orang Kristen gitu, sudah dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Ketika dia kolesterol, darah tinggi, asam urat, apa dia kalau makan iblis ini, serahkan iblis ini. Padahal dia yang makan babi pagi, babi siang, babi malam, babi tidur sama babi. Ke Lapo, pesannya PPK. Berapa porsi mau? 1 ekor darah Yesus. Di besok mau sincian nih, babi hong. Berapa banyak? 1 kandang darah Yesus. Sampai babi dia. Ketika sakit, iblis di Pak Pendeta. Iblis di pojok. Gue. Ada bapak-bapak satu selingkuh. Bilangnya iblis menguasai saya. Iblis bilang, hello, lu yang gatel, gue yang lu salahin. Iblis bilang, seiblis-iblisnya gue gak pernah selingkuh, bos. Kenapa? Istri gue juga iblis. Oh Tuhan. Istri manusia aja kalau lagi marah bisa mengerikan, saudara, apalagi istri iblis, saudara. Apalagi kalau istri iblisnya campuran ampun Batak Nada Papua, darah Yesus, praise the Lord. Oh Bapak kopica, Bapak. Emang bilang saudara, bukan lele yang salah si anak itu. Kenapa dia ikutin lele? Emang dia lele. Sama kayak kita, ngapain kita ikutin iblis? Emang kita iblis. Tempat kita di sorga, bos. Amin. Jadi bijaksanalah dalam hidup. Jangan iblis goda. Saya ngerti. Hidup dalam kebenaran menuju sorga hari-hari ini, saudara, di dunia makin hari makin jahat ini, saudara. Kayak gitu. Sulit. Ingat, itu Pak Pendeta susah, Pak Pendeta. Saya mau hidup jujur hari-hari ini, Pak Pendeta. Mau hidup benar hari-hari ini, Pak Pendeta. Mau hidup kudus hari-hari ini, Pak Pendeta. Susah, Pak Pendeta. Firman Tuhan bilang begini. Ayat terakhir kita, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 14. 3, ya, karena dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang apa? Memang pintunya sesak, sempit, artinya nggak mudah. Jalan menuju surga hari-hari ini orang bilang, oh lu hari gini lu bisnis nggak nipu-nipu. Oh cuman bos, nggak dong hepe. Hari gini bos, lu mau naik karir, gak fitnah orang, gak sikat orang, gak injek orang, gak naik bos. Hari gini, lu mau sukses di karir, lu gak pintar bergaul, lu gak mau yang memang enak, yang memang enak. Bisa bos. Hari gini, lu mau jaga kekurusan, ketinggalan zaman. Hari gini istri cuma 1. 3 istri katanya Superman. 2 istri gentleman. 1 istri cemen. Gak punya istri no man. Kamu bilang saudara, hati-hati. Orang nggak apa-apa bilang kita bodoh, nggak apa-apa. Tapi tetap aja dalam jalan kebenaran. Orang mau bilang, aduh, udah kaya bro, udah kaya masa setia sama istri. Lu tuh spek begini ya, dengan kekayaan lu begini ya, lu bisa dapat yang cantik yang kayak gimana pun lu bisa dapat. Ngapain lu setia sama si Aqua Galon itu? Ngapain? Lu mau cari yang spek Miss Universe yang Spanyol, bintang Spanyol. Dapat. Ngapain sih pas kotak begitu? Tinggalin. Kuntilanak zaman sekarang nggak butuh wajah. Walaupun wajah lu abstrak begini bro, yang penting lu kaya bro. Itu si cili-cilian
Will become to you. Will come to you. Sebagai istri jaga kekudusan. Ada ibu pakai bilang apa? Hey, gue tuh mau kasih tahu sama lu ya, maaf ya saya biasa sama lu. Gue tuh emang kayak orang mau kasih tahu aja. Kamu cantik banget, tapi gue mau kasih tahu aja. Lu kan masih cantik. Lu mau jadi jahat, tapi kamu coba versi jahat. Ya gak cocok, gak cocok. Mau jadi sedih. Sinetron gitu ya. Kamu mesti tahu sih, lu tuh peduli sama lu. Laki lu udah 2 tahun nganggur, udah gak ada penghasilan, udah pelit, galak lagi, udah kayak Yamaha lagi. Perutnya semakin di depan. Kalau buat jadi lu ya sih, masih cantik, gua tinggalin aja. Di luar sana banyak six pack kotak daripada suami lu renakin. Kadang-kadang orang bisa bilang apa, tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun dalam hinaan, sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun kadang-kadang kita hidup benar tuh kayaknya berat beban, berat berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun jalan yang benar itu tidak mudah, tapi yang Tuhan sediakan dalam kekekalan itu indah. Tetap berjalan dalam kebenaran sehingga kapanpun waktu Tuhan kita berkumpul di bumi, berkumpul dengan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, tetap berjalan dalam kebenaran. Tujuan kita surga. Bijaksanalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkali-kali lambaikan tanganmu. Tepuk tangan.